Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Lidiani, NPM 2474 201036 dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana formil dan hukum acara pidana material. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang hukum pidana secara umum. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara, siapa yang dapat dipidana, dan bagaimana proses penegakan hukumnya dilakukan. Dalam hukuman pidana terdapat dua unsur penting, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, yang kedua yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum yang menentukan bagaimana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, menentukan siapa yang dapat dipidana, serta menetapkan jenis-jenis pidananya. Dengan kata lain, hukum pidana material menjawab pertanyaan, perbuatan apa yang termasuk tindak pidana, siapa pelakunya, apa hukumannya. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam kitab undang-undang KUHP hukum pidana, yaitu pasal 351, yaitu tentang penganiayaan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum pidana material. Nah, yang ketiga yaitu hukum pidana formil. Selanjutnya, kita bahas tentang hukum pidana formil, yang sering disebut juga hukum acara pidana. Hukum acara pidana formil berisi aturan tentang bagaimana cara menegakkan hukum pidana material. Jadi, kalau hukum pidana material menentukan hukum apa yang dilarang, maka hukum pidana formil menentukan bagaimana cara menegakkan larangannya itu melalui proses hukum. Semua aturan tentang hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHP. Nah, yang berikutnya itu, hukum acara pidana formil mengatur berbagai tahapan penegakan hukum. Antara lain, yang pertama itu ada penyidikan, yaitu mencari tahu apa sesuatu peristiwa dikategorikan sebagai tindak pidana. Nah, yang kedua itu ada penyidikan, untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Nah, yang ketiga itu ada penuntutan, yaitu tahap di mana jaksa membawa perkara ke pengadilan. Nah, yang keempat yaitu persidangan, di mana hakim memeriksa dan memutuskan perkara. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan, yaitu tahap eksekusi hukuman terhadap terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah. Nah, yang keempat yaitu ada hubungan antara hukum formil dan material. Hukum pidana material dan formil tidak bisa dipisahkan. Tanpa hukum pidana material tidak ada dasarnya untuk menghukum seseorang, karena tidak ada hukum peraturan yang menyatakan perbuatan itu dilarang. Sebaliknya, tanpa hukum pidana formil, hukum material tidak bisa ditegakkan karena tidak ada prosedur untuk memproses pelaku melalui sistem peradilan. Nah, ibaratnya itu gini, hukum pidana material adalah isi dari hukum itu sendiri. Nah, sedangkan hukum pidana formil adalah cara atau jalan hukumnya bekerja. Contohnya begini, jika seseorang mencuri, maka perbuatan diatur dalam hukum pidana material, yaitu pasal 362 KUHP. Tapi untuk membuktikannya bahwa dia benar-benar mencuri dan pantas dihukum, diperlukan proses hukum pidana formil, mulai dari penyelidikan polisi, penuntutan jaksa, hingga putusan hakim di pengadilan. Nah, yang terakhir yaitu adalah tujuan dan fungsi keduanya. Tujuan utama hukum pidana material adalah memberi batasan dan kepastian tentang perbuatan yang dilarang, serta menentukan hukuman yang setimpal bagi pelakunya. Sementara tujuan hukum pidana formil adalah menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedua hukum ini saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan besar, yang terwujud keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum pidana material itu adalah menentukan apa yang dilarang dan siapa yang dihukum, sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Keduanya berjalan berdampingan seperti isi dan wadah atau hukum dan prosedur. Tanpa salah satunya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semoga dengan penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami perbedaan antara hubungan antara hukum formil dan material. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk belajar terus agar semakin paham di hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.